Tahanan baru ini baru saja turun dari kendaraan. Semua penjaga terkejut hingga meletakkan senjatanya. Para tahanan berebut untuk berkumpul di depan pintu, hanya untuk melihat wajah aslinya. Bahkan sipir penjara juga berdandan, bersiap untuk menyambut kedatangannya. Karena sejak penjara ini dibangun dia adalah tahanan yang paling tinggi jabatannya, Laksamana Bintang 3 Eugene Owen. Pertempurannya yang hebat adalah sebuah legenda bagi para angkatan darat USA. Martabatnya dalam ketentaraan ada di mana-mana. Hampir setiap tentara membayar lebih untuk berduel dengannya. Tapi bisakah kamu terpikir jenderal yang terhormat justru rela dioper seperti bola untuk kalangan bawah? Karena pernah sekali melakukan kesalahan dalam operasi militer. Sebanyak 8 tentara gugur karena merasa bersalah. Jadi dia secara sukarela pergi ke pengadilan untuk diadili dan mengambil tanggung jawab penuh. Dihukum selama 10 tahun. Hari pertama masuk penjara, sipir berpangkat tinggi secara langsung menyambutnya. Saat bertemu, dia terang-terangan mengungkapkan rasa hormatnya kepada Owen. Kemudian dengan ramah dia memperkenalkan penjara kepada Owen. Ini sungguh adalah sebuah kastil yang terlantar karena struktur yang khusus hingga sulit untuk ditembus. Setelah direnovasi, digunakan khusus menahan tentara yang pernah cedera saat perang. Dia juga mengoleksi banyak buku karya Owen. Dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta tanda tangan Owen. Saat dia masuk untuk mengambil buku, Owen justru memperhatikan peralatan perangnya. Dia mengambil sebuah peluru yang dikumpulkan dari medan perang, memberitahu tentara di sampingnya, hanya yang tidak pernah melukai orang baru menyukai benda ini. Bagi tentara yang mengalami peperangan sesungguhnya, hanya rasa sakit yang dimiliki oleh barang ini. Kata-kata itu kebetulan terdengar oleh sipir. Raut wajahnya langsung muram. Penghormatan kepada Owen juga hilang dalam sekejap. Dia berbalik badan meletakkan buku itu kembali. Dia memerintahkan ajudannya mengantar Owen ke dalam sel. Tapi saat ingin keluar, seorang tahanan memberi sikap hormat kepada Owen. Ini membuat sipir merasa seluruh wibawanya hilang. Sampai malam dia masih marah, karena semua tahanan di sini adalah tentara. Dia khawatir martabat Owen akan melampaui dirinya. Dia yang suka memerintah dan berpikiran sempit, berpikir bahwa dia adalah penguasa sesungguhnya di sini. Otoritasnya tidak dapat ditentang. Jadi dia memutuskan untuk memberi mereka pelajaran esok hari. Biar mereka tahu siapa yang berkuasa di sini. Dia jelas-jelas tahu basket adalah satu-satunya hiburan di sini. Dia justru dengan sengaja hanya memberikan 1 buah. Akhirnya 2 tahanan berebutan hingga timbul perkelahian. Para tahanan mengelilingi mereka, bahkan memasang taruhan bagi yang kalah, tak menang. Tetapi penjara di samping mereka tidak peduli. Sipir hanya berdiri di atas menatap dengan kagum karyanya. Dia sangat menikmati keributan para tentara, membawa kembali otoritasnya. Melihat 2 tahanan telah dipukul mati, dia baru menyalakan alarm. Mendengar alarm tersebut para tahanan langsung berbalik badan. Dengan cepat tiarap di atas tanah. Di samping itu, meskipun Owen tidak mengerti artinya, tetapi dia hanya bisa mengikuti tahanan lain. Hanya Kala yang tidak tiarap. Sipir segera memerintahkan untuk menembak. Kala yang tertembak langsung jatuh di atas tanah. Meskipun tidak dengan mudahnya mati, tapi sakitnya setengah mati. Dia menatap jenderal yang dulunya penuh kekuatan. Sekarang justru patuh tiarap di bawah kakinya. Suasana hatinya menjadi sangat baik. Ini adalah permulaan yang dia siapkan untuk Owen. Saat makan, beberapa tahanan berdatangan dengan penuh kagum. Mereka meminta Owen untuk menggunakan relasinya dalam pertentaraan, membawa pergi sipir, karena dia sangat jahat dan kejam. Walaupun dia belum pernah terlukai, tapi justru suka menyiksa tentara yang pernah cedera. Berkali-kali dia mencari alasan untuk menembaki para tahanan. Bahkan merencanakan pembunuhan. Dia akan memerintahkan untuk menembaki pelipis tentara. Bahkan peluru karet bisa membunuh dalam sekali tembak. Dia sudah 3 kali diselidiki. Tapi setiap saat bukti itu tidak pernah cukup. Ini membuat orang marah. Tapi Owen menunjukkan dirinya bukanlah lagi seorang jenderal. Hanya bisa menyelesaikan tugas ini dengan tenang dan aman. Dia tidak ini membuat onar. Tapi sipir justru tidak membiarkan dia. Hari ini di taman, Markus kembali memberi sikap hormat kepada Owen. Sudah 5 tahun lamanya dia menjadi tentara dan banyak pengalaman. Tapi karena tidak berhati-hati dia cedera. Akhirnya dia sebut sebagai 6 tahun kerja paksa.
Owen menghiburnya, dia akan menjadi tentara yang baik jika tahu kesalahannya. Membuat dia berdiri tegak, melihat salamnya yang tidak beraturan. Melangkah maju memberi contoh. Begini cara dua orang saling memberi hormat di lapangan. Kejadian itu dilihat oleh sipir. Jadi dia dan Markus melakukan salam militer setiap malam di taman bermain. Turun hujan sepanjang malam. Markus berdiri dengan gemetar di bawah hujan. Sampai keesokan harinya para tahanan sialan itu keluar. Sipir masih tidak membiarkan mereka lepas. Owen yang merasa bersalah, akhirnya tidak bisa menahannya. Dia meminta Markus untuk menurunkan tangannya. Para penjaga sipir bergegas berdatangan. Menunjukkan sipir sedang tidak ada. Dia harus meneruskan hukumannya. Owen mementang. Ini sungguh menentang peraturan tentara. Waktu hukuman tahanan tidak melampaui waktu bangun keesokan harinya. Tapi penjaga tidak mendengarkannya. Dia mengangkat tongkatnya bersiap untuk memukul. Owen merentangkan tangannya. Justru dipukul oleh penjaga dari arah punggungnya. Melihat itu, sipir bergegas ke sana. Dia memperingati Owen bukan lagi seorang jenderal. Hanya seorang tahanan. Dimohon untuk sadar Sidi. Yang baru kamu lakukan adalah penyerangan penjaga. Harus diberikan hukuman. Siang hari yang begitu panas. Owen dihukum untuk memindahkan bertenton batu ke sisi lain taman bermain. Setiap batu seberat 20-30 kilo. Suhu di luar mendekati 40 derajat. Para tahan mulai mencemooh, karena mereka tidak percaya. Rak bunga semacam ini ada di ruang komando. Bagaimana kamu menghadapi pekerjaan fisik yang begitu berat? Dengan cepat, Owen tua itu mulai kehilangan tenaganya. Mantan bawahannya menyarankannya untuk berhenti. Tapi dia tetap tidak berhenti. Tapi desakan pada saat itu justru menjadi perkataan yang keterlaluan dari tahanan. Mereka taruhan di depan jenderal tua itu. Taruhan 10-1 buat yang kalah. Owen tidak peduli. Hanya melepaskan bajunya dan lanjut bekerja. Tapi saat dia melepas bajunya, membuat tahanan terkejut. Luka tembakan memenuhi tubuhnya. Bekas luka itu terlihat semua orang. Semua orang tahu, ini hal yang tidak bisa dihindari oleh para tentara. Sialnya ditangkap oleh musuh. Luka yang tertinggal meninggalkan banyak jenis siksaan. Semua orang terkagum. Dia bukan pria main-main. Melewati banyak pertempuran dalam setengah hidupnya sebagai tentara, mengembangkan dia menjadi baja yang kuat. Tawa sarkas di sampingnya berubah menjadi sorakan semangat. Bahkan penjaga semakin mendekatinya. Di akhir, Owen menahan nafasnya dengan kuat. Setelah memindahkan batu terakhir, seketika semangat para tahanan membara. Dengan haru bertepuk tangan untuknya. Seperti baru memenangkan peperangan yang hebat. Kejadian yang disaksikan sipir ini membuatnya penasaran. Dia mendadak meminta Owen Unutek mengembalikan batu itu lagi. Hal yang mempersulit membuat para tahanan berkomentar tentang ketidakadilan ini. Tapi Owen hanya bernafas dengan pelan. Tidak banyak berbicara. Memperkuat tubuhnya dan lanjut bekerja. Dalam hati dia mengerti. Sipir ingin melihat dia kalah dan menyerah. Tapi dia bersikap seolah tidak tahu. Dia dengan susah payah memindahkan batu-batu itu lagi. Terus hingga senja. Dia masih tidak membiarkan dirinya kalah. Beriringan alarm makan malam. Pertandingan ini diakhiri dengan kekalahan si sipir. Dia semakin marah kepada Owen. Dan menempatkan dia lagi di ruangan kurungan. Saat dia kembali ke dalam sel, terdengar suara aneh dari seluruh tempat. Para tentara menggunakan metode unik untuk menghormati yang telah Jenderal Owen lakukan. Seperti kata pepatah, menurup mata adalah berkah. Sipir mengalahkan dirinya sendiri. Membuat martabat Owen semakin terlihat bagi para tahanan. Untuk menghukum para tahanan, sipir meminta membangun sebuah tembok kota yang bermakna. Dari batu-batu itu, tujuannya untuk memakai habis tenaga mereka. Kemudian memakai kehendak mereka. Tapi Owen memberi nilai untuk tembok ini. Dia berkata ini adalah sebuah tugas untuk kita. Dan juga sebuah rintangan. Terlebih seperti perang tanpa bubuk mesiu. Karena mereka semua adalah tentara. Tidak tahu cara membuat tembok. Untungnya, Markus berasal dari keluarga pengrajin.
Sejak dia kecil sudah mempelajari teknik tentang membangun bangunan. Di bawah rekomendasi Owen, Markus menjadi mandor pembangunan ini. Menuntun yang lain untuk bekerja dengan aktif. Mereka membagi pekerjaan dengan begitu jelas, harmonis, melewati hujan atau panas. Karena mereka memiliki satu tujuan, yaitu memenangkan pertempuran ini. Setelah seminggu, tembok kota yang sempurna itu hampir terbentuk. Kontribusi Markus membuatnya dikenal semua orang. Mereka mempersilahkan dia menuliskan namanya di atas tembok itu. Tembok yang luar biasa ini membuat Markus menemukan kembali nilai dan martabatnya. Lagi pula kolaborasi ini juga membangunkan karakteristik dari para tentara. Tapi tiba-tiba sebuah forklift datang. Ternyata sipir yang memerintahkannya untuk dibongkar. Markus bergegas menuju hadapan forklift itu, menghalang dengan tubuhnya. Ini adalah karyanya yang paling berarti. Dan juga kristal dari keringat 7 hari semua orang. Dia tidak mengizinkannya untuk dirusak. Tiba-tiba suara sirene bergema. Semuanya bertiarap. Tidak peduli seberapa besar suara itu bergema. Markus tetap tidak berpindah. Jadi sipir meminta untuk menembaknya. Markus ditembak di tengah pelipisnya. Terbunuh di tempat. Setelah menyaksikan ini, Owen tidak bisa tinggal diam lagi. Tengah malam dia terbangun. Menghadapi berbagai jenis kekejam. Dia putuskan tidak lagi toleril. Keesokan paginya, setelah dia memanggil bawahan lama berkumpul, mengumpulkan semua orang. Tapi bawahan lama menolak dan berkata, meskipun dulu mereka semua tentara, tapi tahun ini, di bawah pembunuhan berulang yang sipir lakukan, sekarang mereka lebih terlihat seperti gangster. Yang membuat mereka habis pikir ialah, saat mereka berteriak untuk berkumpul, para tentara berkumpul dan berbaris dengan rapi. Kemudian Owen berdiri di tumpukan batu. Terus terang memberitahu semua orang. Dia akan memimpin semua orang untuk menggulingkan sipir yang kejam itu. Semua orang sangat percaya terhadap kepemimpinan jenderal tua itu. Mereka bersikap hormat menandakan bersedia menuruti perintah sang jenderal. Melihat kejadian itu, sipir merasakan perasaan terancam yang belum pernah dia rasakan. Dia memperingati Owen tidak apa menggunakan wibawanya. Tapi lebih baik tidak sembarangan. Terus terang Owen berkata dia mencemari seragamnya. Menasehatinya untuk sukarela mengundurkan diri. Kalau tidak dia akan dimasukkan ke penjara. Mengingat pengaruh Owen dalam militer, sipir masih sedikit gelisah. Jadi dia memutuskan untuk menyerang dulu. Dia bertemu dengan bosnya, Jenderal Kohio. Dia memfitnah Owen, memanfaatkan kebijaksanaannya untuk mendominasi para tahanan. Berhayal untuk memimpin tahanan memberontak. Hal yang paling tidak terpikir olehnya. Jenderal Kohio dulu adalah bawahan lama Owen. Bahkan pangkat di pundaknya, semua diberikan oleh Owen sendiri. Dia sangat mempercayai moral atasan lamanya. Jadi saya memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Saat mereka berdua berbincang, sipir tiba-tiba menerima surat yang tidak bernama. Menurut surat tersebut, Owen akan menyandra Jenderal Kohio pukul 12 siang. Ini membuat sipir terkejut. Seketika dia membuat pertahanan tingkat paling tinggi. Pertama, memakai air bertekanan tinggi menahan tahanan. Kemudian menarik paksa Jenderal Kohio. Bahkan helikopter juga dikirim. Tapi, tunggu hingga pukul 12, tidak ada apapun yang terjadi. Jelas-jelas ini jebakan yang dibuat oleh Owen. Rencana ini bukan hanya membuat sipir kehilangan mukanya di depan bosnya. Kuncinya adalah mengetahui secara mendalam kartu pertahanan. Ini waktu pertunjukan untuk Owen. Dia membagi semua rencana menjadi 5 tahap. Pembaginya adalah mengontrol peringatan, menaklukkan menara, mematikan katup air, merebut pesawat dan yang terakhir mengibarkan bendera yang dibalik. Bendera yang terbalik adalah sinyal bahaya internasional. Juga berarti penjaranya benar-benar di luar kendali. Berpegang pada kebijaksanaan Jenderal Kohio akan datang. Sipir akan benar-benar mundur. Sayangnya, ada pengkhianat di dalam barisan. Dia adalah Hulk-nya. Sipir membelinya dengan pengurangan waktu tahanan 3 tahun. Hulk memberitahukan rencananya semalam. Saat dia baru ingin memberitahukan detail dari rencana Owen. Di luar pintu ada penghinaan terhadap tahanan. Ternyata ada seorang pria mendengar pembicaraan mereka. Sipir segera meminta tahanan itu untuk tutup mulut. Dilarang keras untuknya membocorkan berita. Melihat pengkhianatannya telah terungkap, Hulk panik. Setelah tahanan tahu kebenarannya, dia bisa dimakan hidup-hidup. Jadi meminta kepada sipir untuk segera membebaskannya.
Tetapi justru ditolak. Pembalasan pun terjadi. Demi pertahanan diri, Hulk meninggalkan gelap dan kembali ke terang. Selama pengkhianat mengungkapkan rencana ke sipir, dia ambil celah, mencuri bendera yang disimpan sipir di bawah kotak. Sipir langsung meledak. Demi mengambil kembali bendera, dia mengumpulkan polisi untuk mengusir tahanan keluar dari sel, bersiap untuk memutar balikan sel. Dan itu adalah rencana utama Owen. Tiba-tiba dia memerintah, semua tahanan bubar dengan tertib. Singkat waktu, lusinan tim terbentuk. Sesuai rencana, tim pertama bergegas mengunci pintu sel. Sekarang sebanyak 90% penjaga terkurung di dalam. Kemudian mereka mengubah minyak goreng menjadi molotov untuk menyerang menara. Di bawah serangan api, menara pengawas direbut satu persatu. Melihat momentumnya tidak tepat, sipir memerintahkan untuk menaikkan tekanan meriam air. Tapi tim sudah mencapai katup airnya dan memotong penyediaan airnya. Panik di akhir, sipir hanya bisa mengirim kapal perang pembunuh. Cobalah untuk tiba di sana sebelum atasan tiba. Benar-benar menekan kerusuhan. Dia memerintahkan helikopter untuk mengelilingi dengan rendah para tahanan, sebagai peringatan awal dan tembakan jitu. Dan Owen menunggu kesempatan itu. Seketika dia memerintahkan timnya untuk memasukkan kail ke meriam air. Di sisi lain dengan cepat membuka katup air. Kemudian bidik kail ke arah helikopter. Diarahkan dengan tekanan yang kuat. Kail berkaitan erat dengan kaki helikopter. Tentara dengan cepat memanjat ke helikopter menggunakan tali. Berhasil merebut kendali pesawat. Di waktu yang sama, mereka ambil peluang dan mengubah meriam air menjadi ketapel. Tujuannya adalah kantor sipir. Meskipun sipir tidak tertembak, tapi justru merusak koleksinya, menjadi pecahan. Saat itu, penjara benar-benar dibawa kendali. Tersisa satu langkah terakhir, yaitu mengibarkan bendera terbalik. Saat Owen bersiap bergerak, sipir datang dengan beberapa bawahan. Dan tembok penjara yang tinggi juga mendadak dipenuhi pasukan tentara. Ternyata ini adalah kartu pembunuhan sipir yang sesungguhnya. Pasukan tersebut dipenuhi peluru batu demi meredam kerusuhan. Saat itu, menembakkan peluru batu itu legal. Dia memerintahkan para tahanan unutek di Arab, jika tidak akan ditembak atau bunuh. Berhadapan dengan pembunuhan, satu persatu tahanan membusungkan dadanya tanpa berpindah. Terlihat sudah siap untuk mati. Tapi, Owen justru memerintahkannya untuk tiarap. Karena dia tidak ingin melihat banyak tentara. Demi dia rela mati lagi. Kejadian ini membuat sipir bangga. Dia pikir Owen ketakutan dan menyerah. Tanpa diduga, dia sendirinya memegang bendera berjalan ke tiang bendera. Seketika sipir marah, murka, langsung meminta bawahannya untuk menembak. Tapi tentara yang berada di tembok diam sesaat. Dia mendongak ke atas. Para tentara melepaskan senjata mereka. Tidak ada yang bernaik, dan tidak ada yang berniat menembak jenderal. Dan juga letnanya yang paling setia tidak lagi patuh. Tiba-tiba ada tatapan dingin dari matanya. Berjalan menuju jenderal. 4 tembakan ke tubuhnya. Jenderal jatuh, tapi dia masih bertahan. Menaikkan bendera itu dengan yakin. Saat itu, sipir sudah dikendalikan oleh bawahannya. Ketika semua orang melihat ke atas, baru menyadari benderanya tidak terbalik. Itu berkibar dengan tepat di langit. Mengibarkan bendera terbalik hanya bualan dia Didam Renacana. Tentara yang sebenarnya, bagaimana bisa menghina bendera dengan cara itu? Sebagai ganti kemenangan dan martabat. Ini menyedihkan jenderal tua itu meninggal dengan cara seperti itu. Tapi kematiannya bukanlah kematian, tapi gugur dalam perang. Demi martabat, demi kehormatan, demi seragam yang ku kenakan. Film bagus layak untuk ditonton. Lihat ke depan untuk perhatian. Kita bertemu lagi nanti.